Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Dr. Bram Irfanda dari Irfanda Capital. Kali ini kita akan bahas buku baru, yaitu 100 Bagger dari Christopher Mayer. Jadi buku ini sangat bagus. Jadi buku ini membahas tentang bagaimana cara kita sebagai investor itu mendapat 100 Bagger. Kalau mungkin orang-orang akan cukup suka atau cukup bahagia dapat 10 Bagger, maka Mayer ini menginspirasi dan mendorong kita untuk mencari 100 Bagger. Nah, seperti apa bukunya? Mari kita bahas. Jadi sekarang kita langsung masuk ke bab 1, yaitu Introducing 100 Baggers. Jadi 100 Bagger itu banyak sekali. Ini Christopher Mayer ini dari tahun 1964 sampai diterbitkan ini mendapatkan 365 emiten yang 100 Bagger. Bahkan di yang sebelumnya, jadi buku ini terinspirasi oleh bukunya Thomas W. Peltz. Jadi ada fund manager namanya Thomas W. Peltz yang sekarang sudah meninggal. Terus bukunya itu 100 to 1 100 to 1 in the stock market. Jadi buku tentang 100 Bagger itu sudah ada sejak dulu. Yang menulis adalah Thomas W. Peltz. Nah, gara-gara Christopher Mayer ini mendengar tentang buku ini, terus dia beli, terus dia bikin buku yang update tentang bagaimana kita mendapatkan 100 Bagger. Jadi selama dari tahun 1964 sampai buku ini diterbitkan itu ada 365 emiten. Nah, bagaimana kita menemukan emiten yang bisa tumbuh 100 Bagger? Nah, ini dijelaskan di bab 1 ini. Jadi ceritanya tentang buku ini, Mayer di 2011 itu mendengarkan, jadi ikut workshop, ikut seminar yang ngomong adalah Chuck Akre. Jadi Chuck Akre ini fund manager, seorang fund manager. Terus beliau Chuck Akre ini menjelaskan tentang 100 Bagger dan menyinggung bukunya Thomas W. Peltz. Peltz ini yang jadi pencetusnya adalah Thomas W. Peltz. Peltz ini pernah bekerja di USG. Jadi pernah jadi pemimpin di WSJ, pernah pemimpin di Barron's, terus pernah jadi partner di perusahaan sekuritas Wall Street, terus pernah jadi pemimpin investasi di S&P 500, salah satu perusahaannya. Kemudian terakhir jadi fund manager di Scudder, Stephen & Clark. Jadi Peltz ini dan pengalamannya di bursa saham sudah sangat lama, sudah sekitar 40 tahun. Terus gara-gara itu dia terus menulis buku 100 to 1 in the stock market tentang bagaimana kita menemukan 100 Bagger. Nah, buku ini sempat out of print lama, jadi tidak ada di pasaran lama. Kemudian di 2015 mulai dicetak lagi yang 100 to 1. Nah, buku 100 Bagger ini itu sangat susah untuk dicari di Indonesia, tidak ada. Sudah nyari di mana-mana, akhirnya harus kita impor dari luar negeri. Jadi Christopher Mayer ini menjelaskan kalau pertama Christopher Mayer itu menjelaskan kalau karyanya ini adalah sebenarnya lanjutan dari 100 to 1 nya Thomas W. Peltz. Karena cuma lanjutan, maka buku 100 Bagger ini itu dipersembahkan untuk Thomas W. Peltz yang jujur aja di tahun 2009 saat saya mulai tidak ada yang tahu namanya. Jadi baru-baru ini aja kita baru tahu namanya karena membaca 100 Baggers ini. Terus Mayer ini menjelaskan kalau kunci menemukan 100 Bagger
itu satu, harus buy right. Buy right itu berarti membeli yang benar. Membeli yang benar gimana? Jadi kita harus membeli saham dari perusahaan yang pertumbuhannya cepat. Tapi bukan cuma pertumbuhannya cepat, harganya juga harus bagus. Jadi harganya itu disarankan di bawah atau sama dengan PER-nya itu di bawah atau sama dengan tingkat pertumbuhannya. Contoh tingkat pertumbuhannya 25% per tahun, berarti PER-nya maksimal 25%. Jadi buy right, tapi bukan cuma right di emitennya atau perusahaannya, tapi juga right di harganya. Nah, setelah buy right, prinsip berikutnya adalah hold on. Berarti terus dipegang. Nah, paling cepat menurut dari data-datanya Mayer dan Phelps itu paling cepat 100 bagger itu didapatkan dalam waktu 4 tahun. Jadi 4 tahun itu paling cepat. Yang lama adalah ada yang 30 tahun, ada yang 40 tahun baru 100 bagger. Tapi intinya adalah bisa. Dan kebanyakan perusahaan-perusahaan yang tumbuh cepat itu 100 bagger dalam waktu belasan tahun saja. Jadi tidak perlu 30-40 tahun. Jadi prinsip untuk menemukan 100 bagger adalah buy right atau membeli yang benar. Membeli dengan benar, kemudian hold on. Buy right, hold on. Jadi membeli yang benar, kemudian ditahan atau tetap dipegang. Nah, ini penting sekali. Jadi banyak orang yang salah atau investor yang salah tidak membeli yang bagus, tapi perusahaan yang bagus, tapi melihat dari fluktuasi harga saja. Dan ini tidak penting. Tapi buat orang yang atau investor yang sudah membeli saham yang bagus, perusahaan yang bagus, salahnya adalah kalau nggak dapat 100 bagger adalah karena dia menjual sebelum waktunya. Jadi kalau kita hubungkan dengan ajaran Peter Lynch di One Up on Wall Street, maka di Peter Lynch itu sebenarnya sama ya. Jadi Peter Lynch itu, kalau Peter Lynch adalah dia mengejar tapi tidak harus 100 bagger. Tapi diikuti terus, kalau masih tumbuh ya dipegang terus. Kalau pertumbuhannya menurun atau mulai kurang bagus, maka dia jual. Jadi seperti itu. Nah, masalah terbesar dari investor untuk dapat 100 bagger adalah kesabaran. Jadi banyak investor itu yang bisa menganalisa yang bagus, terus dia membeli, terus ketika harganya naik berapa puluh persen dia jual, atau naik berapa bagger, 1-2 bagger dia jual. Padahal bukan seperti itu. Kalau pertumbuhannya masih bagus, maka harus kita pegang terus sahamnya, harus kita tidak kita jual. Jadi masalah terbesar bagi investor untuk mendapatkan 100 bagger adalah tidak sabaran. Nah, kebanyakan investor itu lapar aktivitas. Jadi pengennya tiap hari jual beli, kemudian dan sekuritas tentu saja perusahaan sekuritas senang-senang aja kita jual beli. Tapi ketika kita tidak sabaran untuk memegang suatu perusahaan atau suatu emiten dalam jangka panjang, maka kita tidak bisa dapat 100 bagger. Nah, jadi untuk dapat 100 bagger, investor itu harus fokus ke bisnis. Jadi bisnisnya gimana ini? Jadi apakah ada faktor-faktor yang membuat bisnis ini sudah tidak bisa berkembang? Apakah ada faktor-faktor yang membuat bisnis ini itu pertumbuhannya masih tinggi? Nah, seharusnya investor itu memperhatikan hal-hal itu, bukan harga saham. Karena harga saham pasti akan berfluktuasi setiap hari.
Tapi bisnis itu akan jauh lebih stabil. Dan bisnis ini, bisnis yang mendasari suatu emiten itu yang membuat dia bisa 100 bagger atau tidak. Contoh, kita membeli suatu perusahaan baru di harga 1 triliun. Terus di harga 3 triliun kita jual, untung 200%. Tapi ternyata ketika kita memegangnya 15 tahun, nilai dari 1 triliun itu market cap-nya akan jadi 100 triliun. Maka kita kehilangan keuntungan 9.900% atau 9.700%. Jadi seperti itu. Kalau kita mau lebih sabar dan tidak terlalu memperhatikan fluktuasi pasar, maka kita akan bisa mendapatkan return yang besar, bahkan 100 bagger. Jadi prinsip utama dari bukunya Mayer yaitu jangan pernah jual bisnis yang bagus. Nah, ini ada 2 contoh dari Mayer dan dari Phelps. Jadi waktu Phelps dulu itu beliau sakit, terus beliau jual saham Polaroid. Polaroid itu kamera yang zaman jadul gitu, yang dulu di tahun 70-an itu sangat heboh. Sahamnya sangat-sangat mahal. Nah, Phelps itu jual saham Polaroid di harga senilai $7.415. Tidak sampai 20 tahun kemudian, yaitu di awal 70-an, itu saham itu yang $7.000 itu jadi $843.000. Dan ini dolarnya dolar zaman dulu. Jadi ini sangat eman sekali. Dan Phelps itu sangat sangat menyesali hal ini. Kenapa kok dulu jual saham untuk berobat ke rumah sakit? Dan yang lebih horor lagi ada Carl Pettis. Jadi Carl Pettis ini dulu adalah investor, mungkin kalau sekarang seperti Peter Thiel, investornya Facebook itu, jadi punya investasi di mana-mana. Dan Carl Pettis ini investasi di IBM. Nah, saat dia mau bikin perusahaan sekuritas baru, yang dia lakukan adalah dia menjual saham IBM senilai $1 juta. Nggak sampai 20 tahun kemudian yang terjadi adalah IBM itu menyentuh yang dari $1 juta tadi itu nilainya jadi $2 miliar. Jadi 2000 kali lipat. Dan Carl Pettis ini tidak bisa mendapatkan untung segitu dari perusahaan sekuritasnya. Jadi Phelps dan Mayer itu menyarankan kita untuk memegang terus perusahaan-perusahaan kita yang masih tumbuh, apalagi pertumbuhannya besar. Jadi jangan usah diapa-apain. Kalau kita mungkin butuh modal, butuh uang, jualah yang lain. Jadi jangan jual saham-saham kita yang pertumbuhannya masih tinggi. Jadi seperti itu 100 bagger karya Christopher Mayer, bab 1, bab introduction, part 1. Bila ada pertanyaan terkait part ini, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.